Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini ada satu perenungan firman Tuhan yang boleh kita pelajari. Namun sebelum itu sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa buat setiap kesempatan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi semua oleh karena kasih, semua oleh karena kebaikan, semua oleh karena anugerah, semua oleh karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami terima dan kami nyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Pada sore hari ini sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Pakai anak-Mu ini Bapa, sehingga setiap firman yang disampaikan, yang keluar dari bibir mulut anak-Mu, biarlah semua itu berasal dari urapan kuasa-Mu. Terlebih saudara-saudara kami yang mendengar Bapa, tutup bungkus dengan urapan kuasa-Mu, sehingga berkat firman Tuhan pada sore hari ini menjadi suatu hal makna yang luar biasa untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu firman Tuhan di dalam kitab Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16. Jadi saudara bisa baca di rumah, dan di dalam kitab ini, di dalam kitab Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16 menceritakan bahwa bagaimana Miriam dan Harun mereka mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan saat itu. Bahkan dikatakan ayat 2, dikatakan sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Saudara, dari kata-kata yang diucapkan Miriam dan Harun menunjukkan bahwa mereka sedang mengatai Musa, mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak pantas kepada Musa. Dan mereka juga, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dari kata-kata yang dilontarkan, yang diucapkan Miriam dan Harun menunjukkan bahwa mereka tidak suka ada sikap iri hati kepada Musa dengan apa yang diterima dan berbuat Musa saat itu. Sehingga apa? Sehingga perkataan Harun dan Miriam terdengar oleh Tuhan, dan dikatakan ayat selanjutnya, dan Tuhan tiba-tiba berfirman kepada Musa, Harun dan Miriam, sehingga turunlah Tuhan dalam tiang awan dan memanggil Harun dan Miriam, sehingga mereka berdua berhadapan dengan Tuhan. Dan dikatakan ayat 6, saudara, kalau bisa saya ceritakan bahwa Tuhan bilang gini kepada Miriam dan Harun. Miriam, Harun, Musa itu adalah hamba yang setia. Musa itu adalah hamba yang dipakai Tuhan. Musa itu adalah seorang yang hatinya lembut. Musa itu seorang yang berbicara dengan aku, dengan Tuhan, dengan berterus terang, dengan memandang rupa, artinya dengan face to face, muka dengan muka. Dan mengapa kamu tidak takut, kata Tuhan? Mengapa kamu tidak takut kepada Musa yang adalah seorang hamba yang dipilih dan urapi Tuhan? Sehingga apa? Sehingga dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan ayat 10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara yang terkasih, dari ayat 11 ini dikatakan Harun dia membujuk, dia merayu Musa untuk dia berdoa, untuk dia berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkan Miriam. Dan betul, saudara, ayat 11 dikatakan, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ayat 12, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungannya ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Ayat 13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya airnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Kata Tuhan, biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ayat 16,
Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudara yang terkasih, dari peristiwa ini bagaimana Miriam dan Harun mereka mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan Kus pada saat itu, dan Harun dan Miriam ada sikap iri hati dengan ucapan yang mereka lontarkan dengan mengatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dan perantaran kita juga ia berfirman? Dan terdengarlah perkataan itu, terdengarlah perkataan mereka oleh Tuhan, dan Tuhan memanggil Miriam dan Harun. Mereka berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan bilang gini, Musa itu seorang hamba yang setia, seorang hamba yang dipakai Tuhan. Musa itu berbicara dengan aku, berterus terang, memandang rupa, face dan face. Dan mengapa kamu tidak takut mengatai Musa, seorang hamba yang diurapi dan dipilih Tuhan? Sehingga bangkitlah murka Tuhan, sehingga Miriam terkena penyakit kusta, dan Harun juga membujuk merayu Musa untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhannya daripada Miriam. Tetapi justru Tuhan membiarkan selama 7 hari Miriam dikucilkan di luar perkemahan. Dan benar saudara, dikatakan ayat 15, dia dikucilkan Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudara yang terkasih, dari peristiwa ini kita belajar ada 3 poin. Yang pertama, kita belajar bahwa dari peristiwa bilangan 12 ayat 1 dengan 16 dikatakan sama kita belajar pertama bahwa jangan pernah kita mengatai, jangan pernah kita membicarakan sesuatu yang tidak baik, mengeluarkan perkataan kotor, mengeluarkan perkataan negatif, mengeluarkan perkataan kasar, bahkan terlebih mengeluarkan perkataan kutuk terhadap orang, apalagi kepada orang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Kenapa? Karena akan ada konsekuensi, akan ada resiko yang akan kita terima, dan pasti akan berakibat fatal di dalam kehidupan saudara dan saya. Namun hari ini kita belajar bahwa tetapi perkatakanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kasih, sehingga apa? Sehingga mendatangkan berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa ini adalah bahwa orang yang menjadi pilihan atau tangan kanannya Tuhan akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Kalau sudah menjadi anak kesayangan Tuhan, di situ Tuhan akan bela, Tuhan akan berpihak sampai kapanpun, asalkan hidupnya tetap setia kepada Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ini umat pilihan Tuhan, kita ini anak kesayangan Tuhan, dan Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan berpihak di dalam kehidupan saudara dan saya, asalkan saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, dari peristiwa ini kita belajar bahwa sekalipun Musa dikatakan dia dibicarakan dari belakang yang tidak baik oleh Miriam dan Harun, justru sikap Musa, dia tidak marah, dia tidak benci, tetapi yang dilakukan Musa adalah dia mengampuni Harun dan Miriam. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan Miriam. Kenapa? Karena dikatakan Musa memiliki hati yang lembut. Begitu pula dengan kehidupan saudara dan saya. Biarpun orang mengatai, biarpun orang membicarakan kita dari belakang dengan hal yang tidak baik, membicarakan hal yang tidak pantas, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang negatif, melontarkan kata-kata kasar terhadap kita, jangan pernah kita balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah kita benci, tetapi yang kita lakukan adalah mengampuni dan berdoa terhadap orang yang membenci kita, dan hiduplah sesuai dengan jalannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari menjadi berkat yang luar biasa untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.